Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah great. Great. Salam Great. sehat. Indonesia. Terima kasih teman-teman. Salam dari Bangka Belitung dan Alhamdulillah berkat doa dan sahabat-sahabat kegiatan di Bubble bersama para manajer-manajer PLN, ya Allah mudahkan di mempelajari Seven Awareness di suasana puasa ternyata jauh lebih nikmat ya Mhm. dibandingkan nggak puasa. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great, di makasih tadi Ustaz Am ya, yang sudah membersamai juga ketika Pak Slamet, Mas Beki, kemudian Pak Didim, apa kabar, Sadiran, Mbak Joplo, kemudian juga Pak Alhamdulillah. Kaki, Pak Haji Mawan, sehat selalu, ditunggu nanti di Nako Center. Siap, Alhamdulillah, siap. Assalamualaikum, Sadayana. Salam ya, Bu Is, Bu Darti, dan teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya. Di kesempatan yang baik ini, menutup dari 10 hari pertama. Kalau dalam teori Nako Center, hari pertama sampai hari ke-10 tentang tafakur, kita diminta untuk memperbanyak melihat ke dalam. Ya. Kemudian dari 11 sampai ke 20 adalah tadabbur, diminta lebih banyak melihat ke luar, ya. Dan 21 sampai 30 adalah tasyakur ya. Kita diminta untuk merayakan ya atau appreciation of life, dan living moment to moment. Nah, living moment to moment ini sebenarnya kalau di dalam Seven Awareness didapatkan pada saat kita memiliki yang namanya ya ilmu ikhlas. Gitu. Ilmu ikhlas itu yang bagian yang ketujuh, Seven Awareness. Sehingga setiap momen itu sangat berarti, sangat bermakna, ya. Dan momen-momen itu seringkali tidak bisa kita ulang. Sehingga ada ungkapan bahwa masa lalu adalah madrasah, hari ini adalah misteri, dan masa depan adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Artinya bahkan orang kaya pun ya tidak bisa mengulangi masa lalunya. Sehingga Imam Ghazali menyampaikan bahwa yang terjauh adalah masa lalu. Ya, kita nggak bisa lagi ya datang ke masa lalu, kecuali di film ya, atau di Avengers dan sebagainya. Sehingga diminta setiap momen harus, setiap waktu harus kita hadir, ya ilmu hadir. Orang yang di dalam buku Seven Awareness, orang yang paling tinggi adalah orang yang hadir setiap momen-momennya. Bahkan misalkan kalau dunia sufi gitu, ya semua menjadi momen pada saat dia sedang menikmati ya makanan, maka dia hadir dengan makanan itu. Sehingga makanan itu begitu nikmat. Pada saat dia sedang dengan anak, maka dia hadir dengan anaknya, sehingga momen itu begitu nikmat. Problem dari manusia modern dalam tesis The Seven Awareness, kita menghadapi atau mengalami yang namanya sindrom toxic success, yang teman-teman yang sudah alumni ada hampir 12 ya cirinya, dari mulai up and down, polipasia, ya, eh, apa chronic cynicism, meaningless, ya, dan juga alienasi, dan masih banyak lagi ya kendala-kendala penyakit manusia modern yang cirinya adalah semakin modern seseorang,
dan manusia itu semakin ditinggal oleh kemodernan. Misalkan manusia menciptakan komputer, maka manusia kalah oleh komputer. Manusia menciptakan laptop, dan manusia kalah oleh laptop. Manusia menciptakan mobil, dan manusia kalah oleh mobil. Jadi manusia menciptakan sekarang lebih keren lagi, manusia menciptakan AI, dan kita kalah sama AI. Itulah ciri dari teori seven awareness. Kita mengalami sebuah sindrom yang namanya sindrom toxic success. Nanti bisa baca di halaman ya 11 12 ya. Jadi kita lihat, nah disitulah perbedaan manusia dengan Tuhan ya, atau Allah. Kalau Allah menciptakan makhluknya, makhluk itu nggak bisa menyamai Tuhan ya, atau Allah. Tapi kalau kita sebagai manusia menciptakan makhluk itu Pak Kasih, kita tuh malah ditinggal. Nah, kita menciptakan mobil misalkan, ya mobil malah lebih cepat lari daripada kita, ya kan? Kita menciptakan kalkulator gitu. Ketika kalkulator itu malah lebih pintar daripada kita. Sehingga akhirnya kita mengalami derita-derita manusia modern. Maka sebuah kota semakin modern dalam tesis Seven Awareness, itu semakin banyak orang mengalami risiko depresi dan bunuh diri. Jangan dikira negara-negara yang maju dan disebut keren dan disebut ya seperti Amerika, Jepang, dan lain-lain, itu mengalami risiko depresi dan bunuh diri jauh lebih ekstrim daripada di Indonesia. Makanya ketika Pak Wali Kota Tangerang Selatan ya, Pak Benyamin Daphni di sini, ada istilahnya di sini, CIMOR ya, cerdas, modern, religius. Nah kan religiusnya di akhir ya, itu Pak Slamet. Yang di depannya cerdas, modern ya, sebagai kota madani mandiri, Tangerang Selatan ya, atau BSD, religiusnya di belakang. Nah ini juga mengalami ya kejomplangan ya, bahwa seringkali ya seperti yang disampaikan tadi ya, untuk kesadaran itu munculnya di belakang, sehingga kejadian-kejadian terakhir Tangsel disorot mengenai sampah dan sebagainya ini menunjukkan kepada kita semua bahwa manusia-manusia modern sebenarnya mengalami penderitaan. Maka cirinya ketika libur mereka itu merindukan ya healing. Kita melihat dari mulai puncak sampai sekarang ke Sukabumi ya, alternatif berikutnya gitu ya Pak Kasih. Itu menjadi pilihan karena banyak yang ya mengalami tadi sebuah keadaan orang pengen ngejar sukses tapi nggak sukses ya. Orang pengen ngejar kaya nggak kaya kaya. Orang pengen ngejar bahagia kayak mengejar bayang-bayang sendiri. Oleh karena itu teman-teman yang gue di penutup 10 hari pertama di Ramadan dari buku Ramadan ini, kita diminta untuk melakukan refleksi apakah kita sudah mampu bertafakur ya, menikmati setiap episode hidup, atau kita juga termasuk orang-orang yang dianggap sukses di mata orang tapi menikmati hidup itu sulitnya luar biasa. Pada saat kita sakit, ketika menikmati hidup, maka dia akan menikmati proses sakitnya sebagai sebuah pendekatan dia kepada Allah. Seperti Nabi Ayub alaihissalam, pada saat dia sedang di puncak kekayaan, maka dia akan jadikan living moment-moment itu seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan setiap momen itu di ujungnya adalah untuk taqarrub ilallah. Karena memang manusia seperti hari-hari sebelumnya mendekati Allah dengan dua cara ya, dengan cara imanen dan transenden.
Ada yang mendekati Allah harus dengan perantara. Kalau di pesantren-pesantren atau di NU namanya tawasul, perantara. Oh, perantara. Ya. Ada yang merasa nggak perlu perantara karena fa ini qarib, Allah sangat dekat. Gitu. Tapi ada yang merasa karena saya penuh dosa, ya maka saya membutuhkan perantara. Orang-orang yang Allah pilih sebagai orang-orang mulia, ya. Tapi ada yang kemudian nggak membutuhkan itu, dia merasa nggak Allah itu begitu dekat sehingga saya nggak butuh perantara. Pendakian-pendakian spiritualitas kita dari ya hari pertama sampai hari ke-10 ini, maka ini menjadi sebuah renungan kepada kita semua, apakah kemudian kita mampu bisa living moment to moment. Orang yang living moment to moment, suatu hari kiai saya pada saat di pesantren itu Pak Kasih Perman pada saat mau makan rapi sekali bajunya. Saya tanya mau ceramah di mana? Kalau di Cirebon kan kiai bukan Gus tapi Kang gitu. Ya. Kang gitu. Dibilang mau makan, mau makan. Rapi sekali gitu. Beliau bilang bahwa nasi yang saya makan hari ini melewati proses yang begitu panjang. Dari mulai di sawah petani diangkat oleh ya para tenaga masuk ke gilingan, gilingan masuk ke pasar, pasar masuk ke pesantren, dimasak oleh santri, disiapkan oleh orang-orang sampailah di meja saya. Jadi sampai di meja saya pun ya begitu banyak proses orang yang membantunya dan saya mensyukurinya gitu. Sebagai bentuk mensyukuri saya kepada makanan yang Allah berikan, maka saya juga ya menghormati orang-orang yang menyiapkannya gitu. Jadi ya deep of thinking ya begitu dalam sehingga sampai mampu memahami bahwa makanan ini pun begitu luar biasa ya. Itu baru hal yang kecil ketika didalami sehingga nggak ada yang namanya untuk mubazir atau sampah itu nggak ada. Karena merasa bahwa untuk sampai yang kecil ini, makanan ini pun Allah ngasih cara-cara yang luar biasa ya. Kesadaran akan makan dengan baik ya, makan dengan benar, karena menyadari proses sampai di meja makan itu nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba nongol ya, tapi ada proses yang begitu ekstrim, itu membuat dirinya akhirnya mensyukuri setiap momen. Ketika makan dia mensyukuri setiap momen, ya akhirnya dia ngunyahnya banyak. Ya, maka jangan kaget kalau sekarang ada teori orang dia dengan teori mengunyah. Ya, kembali kepada apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan atau sampaikan. Itu kalau dia tidak menemukan living moment to moment, sulit. Jadi makan tuh betul-betul dengan penuh syukur, dengan penuh nikmat. Walaupun nggak mewah, tapi ketika seseorang nggak kehilangan kesadaran dan dia merasa bahwa sombong dengan kemampuan ekonominya bisa makan dengan yang enak, yang mahal, tapi bisa jadi belum tentu nikmat gitu. Makan dengan cepat, buru-buru, ya. Kan waktu itu ada salah satu alumni Narko Center itu makan tuh sambil ngerjain tugas, sambil apa karena di deadline itu sampai makan tuh cepat sekali dan sambil pegang laptop karena tuh itu saya gitu ada ya jadi dalam hal makanan aja yang sederhana ini seseorang tuh bisa menemukan pendakian spiritualitas dia gitu apalagi dalam hal ya sama anak ketika dia main dengan anak dia hadir di situ bukan hanya badannya tapi juga ya jiwanya di situ
Ketika anak nanya, anak masih kecil di rumah, dia langsung respon. Salah satu alasan mengapa dalam teori seven wonders of excellent parenting, salah satu mengapa anak-anak lebih menyukai gadget daripada ibunya atau ayahnya, karena gadget lebih cepat merespon daripada ibunya. Ya, anak bisa mencet ini muncul ini. Ibunya dipanggil Bu, Ma, sekali nggak nengok. Ma, bukan bahkan mungkin 10 kali, pas nengok malah dimarahin. Ya, manggil mama terus ya. Sementara kalau gadget ditekan langsung respon gitu. Dan itu menjadi salah satu tantangan kita dalam dunia modern seperti hari ini. Bagaimana kita merespon cepat kepada anak-anak kita, apalagi anak itu usianya masih usia, dia adalah raja, 0 sampai 7, 7 sampai 14. Anak itu adalah ya, menjadi asisten ya. 14 sampai 21 anak itu adalah duta bagi keluarga. Dan 21 sampai 28 kita menyiapkan pemimpin. Artinya dia akan memasuki fase untuk nantinya adalah menikah dan sebagainya. Jadi menikmati setiap episode hidup ini orang-orang yang memang hadir setiap momen. Ya, kalau bahasa agama adalah khosiun. Orang-orang yang khusyuk. Tapi kalau di ya waktu di madrasah dan pesantren itu biasa di pondok atau di sekolah madrasah makin lama dan nanang gitu ya, hadiroh. Nah, itu sebenarnya sebuah kalau dibedah dalam teori Narco Center itu sedang dilatih bagaimana living moment to moment. Problem dari rumah tangga mengalami fenomena yang sekarang ini adalah fenomena menarik yang memutuskan bercerai ketika sudah anak-anak sudah besar semua di Amerika, Asia termasuk Indonesia dan kemudian udah usia 60 menikah kembali. Itu yang dicari adalah ternyata ya bisa menikmati setiap episode hidup, bisa ya menikmati hidup itu dengan pasangan barunya misalkan, karena ternyata pasangan lama ini sulit diajak menikmati proses misalkan, dan ini ternyata menjadi fenomena ya baru di akhir-akhir ini, di 20 tahun terakhir ini orang bertahan dalam rumah tangga tapi sudah kehilangan menikmati proses bersamanya dan kemudian memutuskan bercerai ketika sudah anak-anak besar semua. Dan ini menjadi hal yang dikaji ya oleh para psikologi ya keluarga. Ternyata problemnya adalah kurangnya hadir, kurangnya komunikasi, ilmu hadir di situ. Ketika suami hadir untuk istrinya, ketika istri hadir untuk suaminya, maka Allah kasih ya keajaiban dalam hidup teman. Dan di bagian akhir sebelum kita tutup, bagaimana seseorang bisa living moment to moment itu adalah yang dengan istilahnya adalah sutenik. Apa itu sutenik? Syukuri, terima, dan nikmati. Jadi menikmati episode hidup hari ini tidak mungkin bisa didapatkan kalau kita nggak mensyukuri. Nggak mungkin orang bisa menemukan pendakian atau hadir kalau nggak mensyukuri. Jadi mensyukuri keadaan hari ini dulu, ya, dan menerima kenyataan hidup yang seringkali tidak sesuai dengan harapan. Ya, menerima kenyataan bahwa kita mungkin masih harus diremehkan, menerima kenyataan bahwa kita memang harus ya belum bisa didengarkan, menerima kenyataan bahwa kita memang masih ya mencari jati diri misalkan, menerima kenyataan bahwa kita ya sudah mencapai level tertentu, ya baru kemudian seorang itu bisa proses living moment to moment. Tapi kalau dia belum bisa menerima, ya, misalkan ketika ada alumni Narco Center punya utang 4 miliar, tiba-tiba ketika di coaching dia merasa dia nggak salah
tapi ditipu oleh teman bisnisnya. Dan selama dia nggak menerima peristiwa yang menyakitkan tersebut, hidupnya tuh betul-betul boro-boro nikmat. Tidur juga nggak tenang, ya serba nggak nyaman, apalagi makan. Akhirnya penyakit dengan cepat datang ke dia untuk menembak ya gitu. Tapi ketika kemudian kita ajak untuk sutenik, mensyukuri kenyataan hidup yang ya sedang diuji oleh Allah untuk naik level, maka mulut ini akan mengucapkan satu kata, Alhamdulillah ya Allah, atas segala-galanya. Padahal dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Dan dia ulang-ulang terus selama 21 hari. Dan dia latih terus. Dan ternyata ya akhirnya Allah memberikan keajaiban. Jadi teman-teman yang great ya, terima kasih sudah bersemai teman-teman semua ya. Maka kita tutup ya, ternyata sudah jam 4 untuk sesi hari ke-10 sampai jumpa di hari ke-11 dalam 11. Awareness of Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih semuanya, Oh, Bapak Ibu. ya, insyaallah barakallah. Terima kasih, Jazakallah. Ustadz Aam. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita terima di penghujung pagi ini menjadi bekal keberkahan mengisi ajal yang akan menjemput kita sehingga umur-umur kita berkah walaupun nilainya kita belum tahu karena ajal telah ditetapkan, setidaknya keisi dengan tausiah-tausiah yang membimbing kita sebagai nafsul mutmainnah, sehingga Allah saat memanggil mutmainnah ini dengan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Mohon maaf apabila dalam menghantarkan acara ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih semuanya.